Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amut Asatis Muda bersama Ustadz Zulheri MPD dalam kajian dakwah singkat yang berjudul Meraih Kematian Husnul Khotimah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dengan subtema tanda-tanda kematian husnul khotimah, yang pertama, apabila di akhir hayat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi SAW juga bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah hazahala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, tanda-tanda kematian husnul khotimah adalah apabila di akhir hayat atau hidupnya sedang beribadah. Dan yang ketiga, apabila wafatnya bertepatan pada hari Jumat atau malam Jumat. Tidaklah seorang muslim mati di hari atau malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sebelum kajian dakwah singkat ini dilanjutkan oleh Ustadz Zulheri, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, and tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video Amut selanjutnya. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kelak kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita membahas bagaimana caranya kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita masalah kematian, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, surat yang ke-29 pada ayat yang ke-57. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, kemudian hanyalah kepada kami tempat kamu kembali. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat sejenak bahwa sesungguhnya setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka sebelum kita dimatikan oleh Allah, mari senantiasa kita persiapkan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dalam proses kematian
manusia itu melewati dua nama. Kalau dia tidak mendapatkan kematian yang baik, kematian yang husnul khotimah, otomatis kematian yang buruk, kematian yang su'ul khotimah, kematian yang sangat tidak kita inginkan. Hadirin kaum muslimin, kematian ternyata ada kematian yang sangat kita idam-idamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita fokus membahas apa sih tanda-tanda kematian yang husnul khotimah. Yang pertama, apabila seseorang itu di akhir hayatnya mampu mengucapkan sebuah kalimat thayyibah, kalimat yang mulia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan sebuah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin baginya masuk surga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kalimat ini mudah, sepertinya kalimat ini enteng, akan tetapi mungkinkah atau adakah setiap manusia yang ketika dimatikan oleh Allah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Jawabannya belum tentu. Kenapa hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau setiap manusia yang mati lalu mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka senantiasa dia dijamin untuk masuk surga. Ternyata ini ada proses yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Maka seseorang apabila di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga, otomatis husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin, ternyata kalimat yang pendek yang simpel ini hanya didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam kehidupan kita senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah akhir hayat yang husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seperti apa tanda seseorang itu memperoleh kematian yang husnul khatimah? Apabila di akhir hayatnya sedang beribadah kepada Allah. Ada orang yang matinya dalam keadaan beribadah? Ada. Ada seseorang yang mati dalam keadaan sholat? Ada. Ada seseorang yang matinya sedang berzikir kepada Allah? Ada seseorang yang matinya dalam keadaan membaca Al-Quran? Seseorang apabila di akhir hayatnya sedang beribadah kepada Allah, maka kematian tersebut termasuk golongan husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin, kita masih ingat ketika di tahun 2015 terjadi musibah yang sangat luar biasa di kota suci Makkatul Mukarramah. Runtuh, robohnya kran pembangunan pelebaran Masjidil Haram menimpa ratusan umat manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji ketika itu. Bertepatan pada hari Kamis, maghribnya Jumat. Berarti ketika itu tepatnya Kamis di malam Jumat. 107 umat manusia yang wafat ketika mereka sedang beribadah, tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'batullah, sedang mengabdi menyembah kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua. Sedangkan yang terakhir hadirin kaum muslimin, yang ketiga, tanda-tanda seseorang memperoleh kematian yang husnul khotimah apabila mati wafatnya tepat pada hari Jumat ataupun malam Jumatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumul jumu'ah."
setiap muslim yang meninggal dunia di hari Jumat, aw lailatal jumu'ati, atau bertepatan pada malam Jumatnya, illa waqahullahu fitnatal qabri, maka dengan demikian Allah akan memberikan perlindungan baginya dari fitnah ataupun siksaan kubur. Tiada seorang muslim yang wafatnya pada hari Jumat ataupun malam Jumatnya maka diselamatkan dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, Rasulullah bersabda, ternyata hari yang mulia di antara hari-hari yang lain, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, maka hari yang 7 itu yang mulia adalah hari Jumat. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan hari yang mulia itu tepatnya hari Senin? Karena bertepatan hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang mulia adalah hari Jumat. Kenapa? Ini keistimewaan hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat itu mulianya Allah berikan. Ternyata manusia pertama diciptakan oleh Allah, Nabiullah Adam alaihissalam, diciptakan tepat pada hari Jumat. Yang kedua, keistimewaan hari Jumat, ternyata Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga bertepatan pada hari Jumat. Yang ketiga, sudah sekian lamanya Nabi Adam bersama Siti Hawa berada di dalam surga, menikmati segala fasilitas, keindahan, kemewahan dan kemegahan yang diberikan oleh Allah. Ternyata mereka melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah tepat pada hari Jumat. Hadirin, ternyata sudah sekian lamanya Nabi Adam berada di permukaan bumi ini, tinggal di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat beliau wafat tepat pada hari Jumat. Subhanallah. Pertama, hari Jumat manusia pertama diciptakan oleh Allah. Yang kedua, hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Yang keempat, hari Jumat Nabi Adam wafat. Yang kelima, ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadinya dunia ini kiamat kecuali hari Jumat. Jumat kapan? Maka rahasia ini tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kullu nafsin za'iqatul maut, kita yakin pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka mari kita persiapkan diri kita, bekal kita sebelum mati, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.